Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman sekalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sepertinya bapak-bapaknya hari ini sangat semangat ya. Semangat, Bu. Oh, semangat sekali Pak Fadli. Terima kasih ya Pak Fadli. Oke, hari ini adalah pertemuan ketiga kita di dalam komunitas belajar kita, yaitu komunitas Bersahaja. Apa kemarin singkatan dari komunitas Bersahaja? Bersahabat anti bullying di mana saja. Oke. Yes. Ya, diingat ya Bapak Ibu. Jadi jangan lagi nanti nanya bersahaja tuh apa sih? Kayak gitu ya. Bersahabat anti bullying di mana saja. Oke, sebagai agenda rutin kita setiap 2 minggu sekali kita melakukan refleksi, kita melakukan program-program yang sudah kita susun seperti yang kemarin sudah di awal tahun pelajaran ya. Jadi ini pertemuan ketiga, kita akan membahas perangkat ajar. Sebelum kita membahas perangkat ajar, kita ice breaking dulu lah ya. Oke, ibu yang di belakang semuanya berdiri. Ya, kita berdiri semua ya. Tidak bernyanyi ya. Jadi instruksinya perhatikan ya. Yang di sebelah kiri saya akan bagi 2 kelompok. Yang di sebelah kiri saya kelompok A. Kelompok apa Bu? A. Yang sebelah kanan saya kelompok E. A dan E. Jika tangan saya seperti ini, nanti kalian bilang A. Kalau tangan saya ke kanan, kalian bilang E. Oke. Kalau ke atas berarti A. Kalau ke bawah E, gitu ya. Oke, siap? Siap. Paham instruksinya ya? Oke, kita mulai. Oke, belum kompak. Gitu ya. Oke. Slide berikutnya. Kita akan masuk materi kita yaitu perangkat ajar. Oh, ternyata saya punya quotes di sana. Quotes saya adalah keberanian adalah ketika Anda sudah tahu betapa sulitnya, tetapi tetap melangkah maju tanpa ragu. Oke, ada yang bisa menganalogikan maksudnya? Berani tampil itu bagus. Oke, ya terima kasih ya Pak Riki. Jadi di sini kita maksud dengan keberanian adalah kita kan sudah tahu nih dari awal kemarin IKM itu sulit, gitu kan? Asumsinya seperti itu. IKM itu sulit. Jadi kita sebagai guru-guru, mau guru senior, mau guru junior, kita harus berani. Kenapa? Kita harus berani untuk berubah. Karena kodrat zamannya kita memang harus berubah. Apa goals kita hari ini? Goals kita yang pertama yaitu memahami apa itu CP, apa itu TP, dan ATP serta skenario pembelajarannya. Semoga ini tercapai ya dalam 1 hari ini nanti ya. Amin. Kemudian goals kita yang kedua adalah menyusun. Dari kita memahami CP tadi, kita akan menyusun ya Bapak Ibu, apa itu TP, menyusun ATP, dan menyusun skenario pembelajaran. Apa manfaatnya untuk kita dari ini nanti, dari perangkat ajar nanti, inilah yang akan kita terapkan kepada siswa-siswa kita di kelas kita masing-masing. Oke, ini kesepakatan kelasnya ya. Kita sepakat dulu. Bagaimana? Coba. Bisa kita sepakati? Oke, sepakat ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi apa itu CP, kita juga harus tahu dulu perubahan dalam kurikulum Merdeka itu seperti apa. Dulu kan kurikulum 2013 nih. Dalam kurikulum 2013 itu ada yang namanya Promes. Sementara di kurikulum Merdeka dia berubah nama aja jadi Prosem. Dibalik aja kalau yang itu ya. Kemudian ada kalau di 2013 ada KI,
itu berubahnya menjadi CP. Jadi KI dalam kurikulum 2013 itu berubah menjadi CP atau capaian pembelajaran. Itu nanti yang akan kita bahas. Terus yang terakhir itu ada penilaian akhir semester, PAS ya. Itu berubah menjadi SAS. Sementara dalam kurikulum Merdeka itu sumatif tengah semester itu boleh tidak dilaksanakan, boleh. Kenapa tidak boleh tidak kita laksanakan? Karena setiap akhir dari TP kita dalam 1 bulan itu kita kan sudah melaksanakan asesmen ya. Jadi tidak wajib lagi kita melaksanakan sumatif tengah semester. Sekarang sebelum kita masuk ke materi CP, ada yang sudah tahu tidak? Tadi CP itu apa? Apa Bu? Sudah? Capaian pembelajaran Bu. Oh, capaian pembelajaran. Ada yang lain? Ada yang lain? Kelompok ini. Kenapa Ibu tadi nggak makan siang? Makan. Banyak ngantuk berarti ya. Oke, jadi CP itu adalah capaian pembelajaran. Next. Nah, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Kalau kita guru SD ini, fasenya ada berapa? 3, Bu. Ada 3, bagus sekali ya, sudah paham ya, karena sudah minggu lalu sudah kita bahas. Jadi fasenya ada 3, ada fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu kelas berapa aja? Kelas Oke, kelas 1 dan 2. Fase B kelas 3 dan 4. Fase C kelas 5 dan 6. Itu kalau kita di sekolah dasar ya. Jadi kesepakatannya adalah di sekolah dasar kita ada 3 fase. Fase A, fase B, dan fase C. Itu penting untuk kita ingat ya. Nah, tadi itu kan definisi dari CP. Sekarang Ibu Amel punya contoh CP dari mata pelajaran matematika di fase C. Dari mana ngambilnya Bu? Sudah ada permennya. Jadi kita hanya download, kita ambil di sana. Ya, CP-nya itu kita ambil. Kemarin kan sudah dibagikan juga ya CP permennya seperti apa? Sudah ya? Sudah punya semua? Sudah download semua? Yang di grup? Bu, permennya ada yang diubah Bu, bukan permen 008 lagi Bu, yang terbaru. Yang 2022? Ya. Oh, ternyata Bu Sinta sudah update ya, sudah update. Oke, bagus sekali Bu, terima kasih. Nah, jadi itu terjadi perubahan dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu punya CP yang baru ya. Nah, ini salah satu contoh CP yang kita ambil. Pada akhir fase C, peserta didik dapat menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar seperti segitiga, segi empat, dan segi banyak, serta gabungannya. Mereka dapat menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudutnya seperti apa. Itu sudah ada. Balik lagi, itu sudah ada. Jadi kita nggak usah pusing-pusing ya, dapatnya dari mana, itu sudah ada. Kita hanya ambil dari permennya ya. Oke. Nah, sekarang TP, tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran Pak Fadli? Pak Fadli sepertinya dari tadi menyimak sekali ini, antusias sekali. Saya main di sini Bu. Apa itu TP Pak? Merupakan diskusi pencapaian 3 aspek kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid yang perlu dibangun melalui 1 atau lebih kegiatan. Itu. Bagus sekali. Ada yang lain? Bu Ina coba. Bu Ina juga dari tadi menyimak sekali sepertinya. TP ya? TP itu tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin kita capai begitu Bu. Oh, seperti itu. Kompetensi bisa ada di pengetahuan, keterampilan, sikap. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Fadli sama Bu Ina ya. Sudah bagus sekali ya. Inilah enaknya kalau kita komunitas kita nih banyak yang mudanya ya. Jadi guru-guru muda inilah nantinya yang ikut membantu bergerak di dalam komunitas kita ini. Jadi akan mendampingi teman
kita dampingi biar kita semuanya di komunitas kita ini bisa tahu. Oke, nah untuk menyusun TP bagaimana? Untuk menurunkan menjadi TP itu bagaimana? Kalau CP tadi kan sudah ada permennya. Nah kalau TP kita akan menyusun sendiri. Kita akan menurunkan dari CP tadi. Bagaimana caranya? Kita menggunakan KKO, kata kerja operasional. Kemarin di grup sudah saya bagikan juga share link ya. Untuk KKO-nya bisa memakai 3 KKO itu. Ada taksonomi Bloom, ada aspek dari Tige and Wiggins, dan taksonomi Marzano ya. Sekarang coba dari CP yang tadi Pak, bukan CP yang tadi Pak. Oke, ada yang bisa membantu menyusun TP-nya? Ada yang bisa membantu menyusun TP-nya apa? Ingat, ketika menyusun TP kita harus menggunakan kata kerja operasional. Ada C1, ada C2. Ya coba Bu Ina lagi. Peserta didik dapat menentukan keliling segitiga dengan baik. Oke, bisa ya. Berarti di sana Bu Ina mengambil KKO yaitu menentukan. Menentukan itu di C berapa? C2. Oke, bagus. Berarti ini bisa dipakai untuk di fase C. Kemudian ada yang lagi yang bisa menurunkan CP itu menjadi TP? Menjadi TP. TP dulu ya. Nanti setelah kita dapat TP-nya baru kita masuk ke alur tujuan pembelajaran. Oke, coba Pak Yudi. Iya, peserta didik. Tadi kan Peserta didik dapat menentukan Peserta didik dapat mengukur atau menentukan segi 4 serta gabungannya. Oke, ya bagus sekali. Kita kasih applause dulu ya. Tidak sia-sia Pak Yudi ikut GP ya Pak. GP ya Pak ya. Oke, jadi itu adalah 2 contoh dari TP yang kita turunkan dari CP ini. Coba kita buka slide yang TP ya Pak. Oke, nah seperti itu. Jadi itu adalah contoh rumusan TP yang kita turunkan dari CP kita tadi ya. Peserta didik dapat menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memikirkan cara menemukan luas bangun datar. Oke, terima kasih sekali ya Bapak Ibu sudah sangat antusias hari ini belajar dengan bersama-sama, kita sharing apa persoalan yang ada ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Wah, Pak Fadli sudah sangat jelas. Ada pertanyaan tidak? Tidak, oh paham semua, alhamdulillah. Berarti tinggal saya bagikan RTL-nya aja ya di grup. Oke, jadi pertemuan kita 2 minggu ke depan RTL-nya sudah dikumpulkan ya. Oke, di sana nanti Ibu bagikan linknya ya di grup kita. Oke, baiklah. Ada yang mau menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Jangan Pak Fadli terus. Iya, Ibu Ani, Bu Ani. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita ketahui bahwa dalam pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang CP dan kita membuat TP. Di dalam TP itu kita membuat TP yang disesuaikan, yang menggunakan kata operasional. Jadi jangan hanya tujuan belajar saja, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan seperti itu, seperti kata kerja operasional tadi. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Sampai berjumpa lagi 2 minggu ke depan ya. Maksudnya kita berjumpa terus ya setiap hari sebenarnya. Tapi untuk pertemuan yang rutin seperti ini 2 minggu ke depan kita akan laksanakan lagi. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.